A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Baik? Oke, apakah hari ini hadir semua? Jika hadir semua, oke. Sebelum memulai pembelajaran atau sebelum memulai materi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Oke. Ada yang tahu di sini kita akan membahas materi tentang apa? Nah, hari ini kita membahas materi tentang perkembangbiakan tumbuhan. Pokok pembahasan yang akan kita pelajari ada 3. Ada yang tahu? Oke, pokok pembahasan yang pertama yaitu mengenai bunga sempurna dan tidak sempurna. Yang kedua yaitu tentang perkembangan tumbuhan. Yang ketiga yaitu hubungan serangga dengan bunga. Nah, kenapa sih kita bahas bunga sempurna dan tidak sempurna dulu sebelum perkembangan tumbuhan? Karena bunga sempurna dan tidak sempurna terdapat benang sari dan putik yang termasuk alat perkembangan tumbuhan. Oke, benang sari dan putik bisa terletak dalam satu bunga yang sama. Nah, itu disebut dengan bunga sempurna. Namun, ketika ada bunga benang sari dan putik terpisah dalam bunga yang berbeda, itu disebut bunga tidak sempurna. Nah, bunga sempurna itu sendiri terdiri dari serbuk sari. Apa sih serbuk sari itu? Serbuk sari yaitu bagian dari alat kelamin jantan yang menempel di tubuh hewan terbawa angin dan sebagainya. Yang kedua yaitu kepala putik. Kepala putik itu tempat menempelnya serbuk sari tadi. Yang ketiga tangkai putik. Yang keempat bakal biji, tempat tumbuhnya biji setelah menjadi perkembangbiakan. Yang kelima mahkota, bagian bunga yang berwarna indah dan menarik sehingga serangga menghinggap pada bunga tersebut. Yang keenam yaitu kelopak. Yang ketujuh yaitu tangkai bunga. Yang kedelapan atau yang terakhir yaitu dasar bunga. Nah, sekarang yaitu tentang bagian-bagian bunga tidak sempurna. Bagian-bagian bunga tidak sempurna itu berbeda juga dengan bagian-bagian bunga yang sempurna, karena namanya aja udah tidak sama yang sempurna, jadi pastinya beda dong. Oke, bunga tidak sempurna itu terbagi dari 2, yaitu bunga jantan dan bunga betina. Kalau bunga jantan terdiri dari serbuk sari, kepala sari, dan tangkai sari. Kalau bunga betina yaitu kepala putik, tangkai putik, dan bakal biji. Pembahasan atau pokok yang kedua yang akan kita bahas yaitu tentang perkembangan tumbuhan. Ada yang tahu perkembangan tumbuhan itu dibagi berapa? Nah, perkembangan tumbuhan itu dibagi menjadi 2, yaitu perkembangan secara generatif dan perkembangan secara vegetatif. Oke, kita akan membahas yang pertama yaitu perkembangan secara generatif. Perkembangan secara generatif yaitu perkembangan tumbuhan secara kawin melalui proses penyerbukan dan melalui proses penyebaran biji. Proses penyerbukan adalah proses bertemunya serbuk sari atau sel kelamin jantan dan kepala putik atau sel kelamin betina. Proses penyerbukan itu sendiri adalah proses menempelnya serbuk sari ke kepala putik. Selanjutnya, bakal biji yang ada di putik akan berkembang menjadi biji. Proses penyerbukan ini akan terjadi karena bantuan angin, hewan, terutama serangga penghisap madu, dan juga dengan bantuan manusia. Ada beberapa jenis penyerbukan, antara lain yang pertama yaitu penyerbukan sendiri.
Penyerbukan sendiri itu adalah menempelnya serbuk sari pada kepala putik dalam satu bunga. Yang kedua yaitu penyerbukan tetangga. Penyerbukan tetangga adalah menempelnya serbuk sari pada kepala putik bunga lain yang masih berada dalam satu pohon. Yang ketiga yaitu penyerbukan silang. Penyerbukan silang yaitu menempelnya serbuk sari pada kepala putik bunga lain dari tumbuhan yang masih sejenis namun berlainan pohon. Dan yang terakhir yaitu penyerbukan bastar. Penyerbukan bastar yaitu menempelnya serbuk sari pada kepala putik pada bunga lain yang sejenis tapi berbeda varietasnya. Oke, tadi kan pengertian dari perkembangbiakan secara generatif yaitu proses melalui penyerbukan dan penyebaran. Sekarang kita akan membahas tentang penyebaran bijinya. Sama seperti pada proses penyerbukan, tumbuhan juga memerlukan bantuan untuk menyebarkan biji. Tumbuhan memerlukan bantuan angin, air, hewan, dan juga bantuan manusia untuk menyebarkan biji yang sudah terbentuk. Nah, tadi kita sudah membahas perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Nah, sekarang kita membahas perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Perkembangan tumbuhan secara vegetatif adalah perkembangan yang tidak diawali dengan terjadinya pembuahan atau fertilisasi. Perkembangan tumbuhan secara vegetatif terbagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami itu contohnya seperti tunas, perkembangbiakan tunas. Perkembangbiakan tunas itu terdapat pada batang pisang dan bambu. Yang kedua yaitu spora, yang ketiga yaitu umbi akar, dan yang keempat umbi batang. Nah, secara alami pastinya ada secara buatan, sedangkan perkembangan tumbuhan secara vegetatif buatan artinya perkembangbiakan tumbuhan yang terjadi dengan bantuan manusia, seperti cangkok dan stek. Pokok pembahasan yang terakhir atau pokok pembahasan yang ketiga yaitu mengenai hubungan serangga dengan bunga. Bunga adalah sumber makanannya serangga. Serangga itu senang sekali dengan nektar atau sari bunga. Apalagi warna bunga tersebut cerah dan aromanya yang harum akan lebih memikat para serangga untuk hinggap di bunga. Lebah dan serangga lainnya akan asik menikmati sari bunga yang lezat tersebut. Ketika itu serbuk sari akan menempel pada tubuh serangga, ada yang menempel di ekornya, sayapnya, atau di sekitar mulutnya. Setelah selesai menikmati nektar di bunga itu, lebah dan serangga akan terbang ke bunga yang lain. Saat serangga menikmati nektar di bunga yang baru, benang sari yang ada di tubuhnya tadi akan jatuh ke putik bunga yang baru. Lalu terjadilah yang namanya penyerbukan. Penyerbukan itu tadi adalah ketika benang sari menempel di kepala putik. Ini adalah cara perkembangbiakan tumbuhan berbunga. Setelah proses penyerbukan dalam putik, akan tumbuh yang namanya biji. Biji itulah yang nanti bisa dipakai tanaman untuk memperbanyak jenisnya. Jadi, walaupun tanaman tidak punya kaki untuk berpindah tempat, namun ada serangga dan hewan-hewan lain membantu tumbuhan berkembang biak. Oke, dari sini apakah ada yang ditanyakan mengenai materi perkembangbiakan tumbuhan? Jika tidak ada, berarti kalian sudah memahami dan mempelajari materi perkembangbiakan tumbuhan dengan baik. Nah, Ibu akan memberi LKPD kepada kalian dan kalian bisa kerjakan lalu dikumpulkan minggu depan ya anak-anak. Oke, jika dirasa tidak ada yang ingin bertanya,
Ibu akan akhiri pertemuan hari ini. Semoga pertemuan hari ini atau materi hari ini yang kita bahas bermanfaat dan dapat kalian pelajari lagi lebih dalam. Jangan lupa juga untuk tetap dibaca di rumah mengenai perkembangbiakan tumbuhan ya anak-anak. Oke, sebelum ibu tutup pertemuan hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.